Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau membahas sebenarnya ini adalah salah satu tanggapan ya terkait berita yang muncul di media yang saya sempat baca juga, yaitu ada suatu perusahaan yang melakukan PHK melalui Zoom dan melakukan PHK massal sebanyak 900 karyawan. Nah, hanya saja kejadiannya itu ada di perusahaan di luar negeri. Nah, kita mau coba ulas ya, atau mungkin coba tanggapi dari berbagai perspektif. Kalau PHK di Indonesia dilakukan secara online itu apakah masih memungkinkan atau tidak ya? Atau mungkin ada nggak sih dasar hukumnya, atau mungkin katakanlah dilakukan, resikonya apa? Nah, ini kita akan coba bahas. Mudah-mudahan perspektif ini atau sudut pandang ini bisa menambah wawasan atau menambah persepsi Anda dalam melihat suatu permasalahan, khususnya ketenaga kerjaan. Nah, disclaimer dulu, yang pertama, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau untuk berbagi pengalaman saja. Video ini bukan nasihat hukum, jadi kalau Anda mencari nasihat hukum, Anda bisa hubungi lawyer atau LBH setempat. Video ini bisa jadi juga telah out of date karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang mengenai isi ataupun konten dari video ini. Nah, selanjutnya Anda kalau mau diskusi lebih lanjut, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan join pada WA grup kami ya. Jadi ada WA grup YouTube Belajar Hukum, itu ada di tinyurl.com/belajar hukum. Nah, di situ Anda bisa klik, nanti linknya kita juga sertakan di deskripsi sehingga Anda bisa langsung klik ya. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi kalau kita lihat PHK itu kan pemutusan hubungan kerja, artinya menyebabkan pekerja itu tidak lagi memiliki penghasilan atau pekerjaan. Nah, sebagaimana filosofi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha, pekerja maupun serikat pekerja sebisa mungkin menghindari PHK. Nah, ini memang filosofi yang dimiliki atau ketika Undang-Undang Ketenagakerjaan dibuat. Artinya sebisa mungkin itu masyarakat itu tetap memiliki pekerjaan sebagai penghidupan yang layak. Nah, namun kalau PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau serikat pekerja di dalam perusahaan apabila pekerja yang bersangkutan merupakan anggota serikat. Artinya ini diambil dari pasal 37 ya, ayat 2. Jadi mekanisme PHK, katakanlah sudah harus dilakukan PHK, maka pengusaha wajib memberitahukan maksud dan alasan PHK-nya ya. Jadi maksud dan alasan yang wajib diberitahukan dalam surat itu adalah maksud dan alasan dari PHK. Nah, pemberitahuan itu dibuat dalam bentuk surat, disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Nah, artinya kalau pasal 37 ini diterapkan, PHK melalui online atau melalui Zoom itu sebenarnya tidak bisa dilakukan ya. Kenapa? Karena PHK itu harus diberitahukan dalam bentuk surat pemberitahuan, artinya surat tertulis ya. Terus penyampaiannya juga harus secara sah dan patut. Nah, memang dalam PP 35 tahun 2021 maupun Undang-Undang 13 2003 maupun Undang-Undang 11 2020, pemahaman atau pengertian diberitahukan atau disampaikan secara sah dan patut itu tidak ada. Artinya penjelasannya adalah cukup jelas. Nah,
Saya sendiri memiliki pendapat penyampaian secara sah dan patut itu salah satunya adalah dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Karena ini mencakup dengan nasib atau penghidupan seseorang, ya, karena bekerja itu kan mendapatkan gaji dan menghidupi, ya, baik diri sendiri maupun keluarga. Nah, maka penyampaiannya pun harus jelas dan kepatutannya ada. Artinya kalau adat kita atau norma budaya kita atau norma adat istiadat kita itu kan masih mengedepankan pertemuan, mengedepankan pertemuan fisik, ya. Jadi menurut saya kalau PHK dilakukan secara online atau digital itu tidak tepat, ya, atau belum memenuhi syarat terkait dengan penyampaian secara sah dan patut. Meskipun suratnya sudah nyampe, katakanlah seperti itu. Atau apalagi kalau nggak pakai surat. Nah, kalau nggak pakai surat pemberitahuan, nah itu pasti tidak sah PHK-nya, ya. Jadi cuma diundang Zoom, kemudian diberitahu bahwa Anda di PHK karena melakukan ABCDE, karena Anda melakukan pelanggaran seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Nah, maka itu adalah tidak tepat sehingga PHK-nya bisa dianggap tidak sah. Karena harus melalui surat, ya. Nah, surat itu pasti tertulis dan ada fisiknya dan ada penerima, ada pengiriman, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba dalami lagi, ya. Di pasal 52 ini ada PP 35, ya, ada pasal yang berbunyi seperti ini. Pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja karena alasan melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur dalam PKPP atau PKB. Kemudian ayat 3-nya, pengusaha dalam melakukan PHK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. Jadi pengusaha dapat melakukan PHK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. Nah, apa saja alasan mendesak, alasan atau pelanggaran bersifat mendesak ini penjelasannya ada di PP 35 ini, yaitu huruf A sampai J, ya. Ada 10 jenis atau 10 macam. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan awal atau mungkin saya berpendapat bahwa jika pekerja melanggar salah satu dari 10 item ini dan 10 item ini sebelumnya telah diatur dalam PK, PP atau PKB, maka pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja tanpa mekanisme pasal 37 ayat 2. Ya, kita kembali, ya. Jadi tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. Nah, pertanyaannya, pasal 37 ayat 2 seperti apa? Nah, pasal 37 ayat 2 berbunyi bahwa dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau serikat pekerja di dalam perusahaan apabila pekerja merupakan anggota serikat. Nah, yang diberitahukan adalah maksud dan alasan PHK-nya. Tapi mekanismenya diatur di pasal 37 ayat 3. Sedangkan yang diatur di pasal 52 ayat 3 tanpa pemberitahuannya yang dimaksud adalah 37 ayat 2. Artinya maksud dan alasannya tidak perlu disampaikan, ya. Kalau saya menangkapnya gitu, jadi tetap menggunakan surat pemberitahuan
disampaikan secara sah dan patut, namun tidak perlu mencantumkan maksud atau alasan PHK-nya, ya. Tapi kalau mau mencantumkan boleh, ya. Artinya apa? Jangan sampai menurut ini tafsir saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah lah, atau mungkin ada pendapat lain juga boleh. Saya mencoba melihat, menafsirkan bahwa kalau ada pekerja yang melakukan pelanggaran karena alasan mendesak, itu pengusaha bisa mem-PHK tanpa memberitahukan maksud dan alasan PHK-nya. Ya, jadi tiba-tiba dikasih surat aja, udah kamu PHK. Seperti itu. Ya, jadi maksudnya nggak tahu, alasannya nggak tahu, seperti itu. Ya, tapi tetap mekanismenya menggunakan surat pemberitahuan secara sah dan patut. Bukan diartikan bahwa PHK dilakukan tanpa pemberitahuan melalui surat atau nggak perlu dikasih tahu tiba-tiba di PHK, itu nggak bisa. Nah, bagaimana mungkin bisa di PHK kalau tiba-tiba nggak diberitahu kan? Kan ujungnya tetap diberitahu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan di judul menanggapi berita bahwa PHK dilakukan secara online atau melalui media Zoom. Untuk di Indonesia sendiri, saya berpendapat bahwa hal itu tidak bisa atau belum bisa dilakukan, ya, karena mekanismenya PHK itu harus diberitahukan melalui surat, ya, yang isinya berupa maksud dan alasan PHK-nya. Nah, kecuali dia melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang sudah diatur di PP PKPKB, itu tidak perlu mencantumkan maksud dan alasan PHK, tapi tetap harus disampaikan melalui surat tertulis. Nah, saya pikir itu pendapat saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dimengerti. Jika ada hal yang keliru ataupun salah, saya mohon maaf. Jika Anda memiliki pendapat yang lain mengenai hal ini, silahkan berkomentar, silahkan berdiskusi, sampaikan ke kami. Kami akan sangat terbuka sekali, ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.